Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aulia Salsabila dari Prodi S1 Manajemen 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu bentuk pencatatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam dua kolom terpisah, debit dan kredit. Komponen dari neraca lajur terbagi menjadi 4: neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan laba rugi. Perbedaan neraca saldo dan neraca lajur adalah neraca saldo dibuat setelah posting ke buku besar tahap pertama. Sementara itu, neraca lajur digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan lengkap. Kolom neraca saldo terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laba rugi. Contoh dari PT Karya Abadi, neraca lajur 31 Desember 2021. Pada kolom dari nama akun terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, sewa dibayar muka, perlengkapan, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, modal, prive, penjualan, pendapan komisi, potongan penjualan, pembelian, retur dan potongan pembelian, beban angkut pembelian, beban gaji karyawan, beban listrik, jumlah, beban perlengkapan, ikhtisar laba rugi, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa, pendapatan diterima di muka. Di bagian neraca di neraca saldo di bagian kas, neraca saldo di bagian kas diletakkan di debit sejumlah 61.700.000, piutang usaha 20.500.000, persediaan barang dagang 15.500.000, sewa dibayar muka 1.500.000, perlengkapan 1 juta, peralatan kantor 20.500.000. Di bagian kreditnya terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan 1 juta, utang dagang 35 juta, modal 54.460.000, dan bagian prive di bagian debit 3 juta, penjualan di bagian kredit 62.700.000, pendapan komisi 1.500.000, potongan penjualan dimasukkan ke debit 460, pembelian 24 juta, retur dan pemotongan pembelian dimasukkan ke kredit 200, beban angkut pembelian dimasukkan ke kredit 800, beban gaji karyawan 5 juta, beban listrik 900. Jumlah pada di kolom debit itu 154.860.000, di bagian kredit juga 154.860.000. Di bagian jurnal penyesuaian di bagian debit 1.600.000, bagi kas persediaan barang dagang 17 juta. Terus beban perlengkapan di bagian debit 300, ikhtisar laba rugi 10 juta, beban penyusutan peralatan kantor 400, beban sewa 600. Persediaan barang dagang di bagian kredit 15 juta, dan ikhtiar laba ruginya 12 juta, pendapatan diterima di muka ditaruh di kredit 4 juta, dan jumlahnya itu 29.900.000.
dan kredit juga 29.900.000. Selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Di bagian neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu neraca saldo dan jumlah penyesuaian itu. Bagian kas di neraca saldo debitnya 61.700.000 dan jumlah penyesuaian itu 1.600.000. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan itu dari neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian. Jadi debit di bagian neraca saldo setelah disesuaikan itu dari neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian. Kalau debit itu ditambah, kalau kredit itu dikurang. Di bagian kas 61.700.000 ditambah 1.600.000 itu 63.300.000. Piutang usaha 20.500.000. Taruh di debit neraca saldo setelah disesuaikan. Terus persediaan barang dagang 15.500.000 ditambah 17 juta dikurangi 15.500.000 berarti 17 juta. Selanjutnya sewa dibayar muka itu 1.500.000. Tidak ada jurnal penyesuaiannya, langsung masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu perlengkapan 1 juta langsung dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Peralatan kantor 20.500.000 juga langsung dimasukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian 20.500.000. Dan akumulasi penyesuaian peralatan itu di neraca saldo bagian kredit 1 juta dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan itu di bagian kredit senilai 1 juta. Dan utang dagang 35 juta di neraca saldo juga, di neraca saldo setelah disesuaikan ditaruh di bagian kredit 25 juta. Bagian modal 54.460.000 dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan senilai 35 juta. Dan bagian Thrive di bagian debit neraca saldo 3 juta dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan di bagian debit 3 juta. Penjualan di bagian neraca saldo senilai 62.700 dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan itu 55 juta. Pendapat komisi di neraca saldo di bagian kredit 1.500.000 dan di neraca saldo setelah disesuaikan 1.500.000. Dan potongan penjualan di bagian neraca saldo bagian debit itu 4.600.000 dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan 460. Ini salah, harusnya 460. Sorry. Pembeliannya itu 24 juta di bagian debit dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan 24 juta. Retur dan pemotongan pembelian di bagian neraca saldo di kolom kredit dan di neraca saldo setelah disesuaikan dimasukkan di kolom kredit juga. Beban angkut pembelian itu 800 juta di bagian debit
dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan itu 800 juga. Beban gaji karyawan 5 juta dan neraca saldo setelah disesuaikan juga 5 juta. Beban listrik 900 dan di neraca saldo setelah disesuaikan 900. Dan di bagian beban perlengkapan di jurnal penyesuaian itu 300 dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan 300 di bagian kolom debit. Dan ikhtisar laba rugi 10 juta di kolom jurnal penyesuaian bagian debit dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan di kolom debit juga. Di bagian jurnal umum 10 juta dan di bagian kredit juga 12 juta. Jadi senilai 10 juta di kolom neraca saldo setelah disesuaikan di bagian debit. Beban penyusut peralatan kantor di bagian debit di kolom jurnal penyesuaian itu 400 dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan di kolom debit 400 juga. Beban sewa 800 di kolom debit jurnal penyesuaian dan dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan di kolom debit juga 600. Pendapatan diterima di muka di bagian kredit jurnal penyesuaian 4 juta dan di neraca saldo setelah disesuaikan di kolom kredit senilai 4 juta dan jumlahnya itu 29.900. Di jurnal penyesuaian 29.900 di neraca saldo setelah disesuaikan itu senilai 169.260 dan di kredit juga senilai 169.260. Selanjutnya di bagian laba rugi. Bagian laba rugi itu ada penjualan di kolom laba rugi di bagian kredit, di kolom nama akunnya itu penjualan senilai di kredit 55 juta. Di pendapatan komisi di laba rugi bagian kredit 1.500.000. Dan potongan penjualan di laba rugi dimasukkan ke debit 460. Dan potongan penjualan itu di bagian laba rugi 24 juta. Setelah itu pembelian dimasukkan ke dalam kredit 200. Retur dan pemotongan pembelian itu tidak ada, langsung ke ikhtisar laba rugi senilai 12 juta dimasukkan ke kolom kredit di bagian laba rugi dan jumlahnya itu 68.700.000. Maaf, kesalahan teknis. Terus di bagian ini, di bagian beban angkut pembelian itu di kolom debit bagian laba rugi itu 800. Beban gaji karyawan 5 juta di bagian debit. Terus beban listrik 900 di bagian debit dan beban perlengkapan 300. Ikhtisar laba rugi 10 juta. Beban penyusutan peralatan kantor 4 juta dan beban sewa 600. Dan bagian ini jumlahnya 42.460 ditambah 26.240, jadi hasilnya
68.700 dan ini hasilnya 68.700 di bagian kredit. Selanjutnya, pada bagian neraca yang harus ditulis adalah nama akun yang tidak ada di bagian laba rugi, yaitu kas senilai 63.300.000, piutang usaha 20.500.000, persediaan barang dagang 17 juta, sewa dibayar muka 1.500.000, perlengkapan 1 juta, peralatan kantor 20.500.000, dan di bagian kredit akumulasi penyusutan peralatan 1 juta, utang dagang 25 juta, modal 35 juta, dan beban sewa 4 juta. Dan hasilnya itu 65 juta di bagian kredit, dan di debit 91.240. 65 juta ditambah 26.240 hasilnya 91.240, dan debit juga 91.240 dan hasilnya balance. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.